Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Seroja semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di tayangan kita Seroja TV. Perkenalkan, nama saya Fauzah Nur Latifah atau biasa dipanggil dengan Ocha. Di sini saya akan menjadi host pada hari ini. Kebetulan kali ini kita akan mengangkat tema Rumi, perempuan, dan juga kesehatan mental. Tentu saja di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Beliau kebetulan senior saya di SMA Mutahari. Beliau juga seorang ibu, beliau seorang istri, seorang penulis, dan juga founder dari Ngaji Rumi. Langsung saja saya perkenalkan teman-teman. Di sini saya bersama dengan Teh Afifah Ahmad. Halo Teh. Assalamualaikum, halo Waalaikumsalam. juga. Terima kasih loh udah diundang. Oh iya Teh, kembali lagi di SMA ya Teh, Ya, di studio kita ya sini. banyak berubah ternyata. Iya, udah lebih maju, Iya, udah lebih maju dan lingkungannya udah lebih asik sih. Iya. Oke. Gimana kabarnya Teh? Udah Alhamdulillah. lama ya berarti terakhir Ya, ke sini? terakhir ya mungkin berapa tahun lalu lah ada Iya. satu acara gitu. Tapi Oke. cukup lama juga. Kamu Cukup lama juga. Tapi beberapa hari yang mungkin 2 minggu lalu lah sempat kesini sempat lagi juga. main. Tapi malam-malam jadi bener-bener kayak kaget juga kok suasananya lebih ramai dan berubah Iya, gitu ya. berubah. Tapi Iya. tetap ada nostalgicnya jadi Masih iya. ada. Iya. Oke. Teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, jadi Teh Afifah ini adalah seorang penulis. Di sini saya membawa bukunya. Ya, buku Teh Afifah itu berjudul Kitab Cinta dan Ayat-Ayat Sofistik. Mungkin boleh di-sharing Teh awal mulanya, pengalaman menulis buku ini sebagai pembukaan dengan sahabat-sahabat Seroja. Iya. Terima kasih. Jadi buku ini tuh lahir pas pandemi. Oke. Jadi ketika waktu alhamdulillah banyak di rumah pada saat itu. Nah, terus dari satu sisi kan ada perasaan mencekam ya. Iya. Karena pada saat pandemi juga ada saya menyaksikan misalnya ada tetangga yang kemudian secara tiba-tiba sakit dan meninggal gitu ya. Secara tiba-tiba semuanya berubah, dunia berubah. Tapi pada sisi lain ada banyak waktu itu untuk menggali. Nah, pada saat itu saya di rumah itu mulai melihat-lihat lagi. Kalau mungkin dari awal ya saya berkenalan dengan Rumi sebenarnya sejak di
Mutahari Oh, sejak SMA, oke. tapi masih cinta-cinta monyet lah gitu. Oh, oke. Dari bukunya Karen Armstrong, Oh, iya. ini, eee, ya salah satu bukunya itu, apa, pokoknya salah satu buku yang tentang, Rumi gitu ya. Nah, di situ saya mulai jatuh cinta tuh sama puisi-puisinya Rumi. Nah, setelah itu di sana ketemu lagi yang edisi Persianya kan. Iya. Jadi saya mendalami lagi, ikut-ikut kelas. Nah, ketika pandemi itu kemudian saya lebih banyak membaca tiap pagi gitu, merefleksikan puisi-puisi Rumi. Dan awalnya ini buku ini dalam bentuk kayak semacam artikel lepas saya saya kirim dari pengalaman saya, refleksi saya mengikuti kelas, membaca Rumi, apa, melihat sekitar gitu ya. Nah, itu awalnya dari situ, tulisan-tulisan pendek, tulisan lepas yang dikirim ke media. Nah, kemudian ada satu penerbit yang ingin mengkompilasikan tulisan tersebut dan menambah jadi satu buku Jadi gitu satu ya. buku. Jadi ya buku ini mungkin pengenalan awal tentang Rumi dan pemikirannya lah, dan Oke. dikontekkan dengan apa saat ini, maksudnya kayak problematika saat inilah, kayak isu-isu tentang perempuan, isu-isu tentang demokrasi mungkin ya, kayak gitu. Sekitar itulah kira-kira ya. Oke. Oke, jadi bermula dari tulisan-tulisan pendek ya, Teh, Pendek, ya, iya. yang sering dikirim ke media begitu, Iya. sampai akhirnya ada yang tertarik untuk Iya. gimana kalau dibukuin aja gitu. Iya, iya. Oke. Jadi ya pengalaman refleksi sehari-hari juga Oh, iya. sebenarnya. Tapi kan Teh kan ketemu dengan Rumi itu kan panggilan jiwa banget ya, jiwa Nah, banget karena nggak semua orang loh misalnya paham misalnya syair-syairnya gitu ya, mhm, artinya di dalamnya dan mhm. Eee, berarti awal mula panggilan jiwanya tuh gimana? Kan dari SMA kan awalnya tuh. Iya. Iya. Dari SMA selain Karen Armstrong juga ada buku satu lagi itu yang eh, akulah api engkaulah angin itu Oke, ya, iya. itu juga itu sangat berpengaruh juga buku itu. Dari dia kan kayak menceritakan tentang perjalanan Rumi ya, itu jatuh cinta awalnya di situ, tapi jatuh cinta monyet tadi saya bilang. Cuma setelah di sana saya ikut kelas, itu pun hanya pengenalan awal-awal saja. Kayak misalnya saya kan suka traveling, Oke. pergi ke satu museum kayak para penyair di Iran kan banyak Oh, gitu ya. iya. Nah, sampai satu hari saya mendalami, akhirnya membawa saya ke para penyair yang lain gitu. Oke. Berkenalan dengan Rumi, tapi itu pun sebatas pemahaman. Kemudian yang akhirnya yang kata Ocha tadi panggilan jiwa, Panggilan jiwa banget itu ya, justru dari pengalaman pribadi saya gitu ya. pribadi. Ketika apa namanya, bahwa itu saya sudah mengenal ya tentang konsep, tentang sejarah Rumi, tapi bahwa masuk kemudian Rumi itu, kita melihat bahwa Rumi itu ternyata banyak memiliki konsep yang berdekatan dengan psikologi, dengan mental health dan keseharian, itu ketika justru saya mengalami sendiri Mengalami langsung gitu, ya. mengalami langsung. Dan saya ngobrol dengan beberapa orang pun, kebanyakan yang akhirnya berinteraksi, bertemu dan berjumpa dengan Rumi itu banyaknya memang dari pengalaman pribadi Pribadi. gitu ya. Jadi ada panggilan pribadi gitu ya. Ada satu cerita yang nanti insya Allah juga saya bisa ceritakan ya di sini tentang ya kehilangan saya terhadap sesuatu, dan itu semakin mendekatkan saya kepada Rumi gitu. Kepada Rumi ini. Iya, iya. Jadi panggilan jiwanya Panggil bermula dari dari situ. situ, Gitu. iya. Iya sih bener-bener ya. Karena aku mungkin sekarang lagi di fase cinta monyet juga gitu ke Eh, Rumi gitu. Karena udah punya buku kitabnya Mas Nawi Ma'nawi yang jilid satu, bacanya kayak wow, suka banget dengan syair-syairnya, lembut dan cintanya tuh kerasa banget buat aku ya, jadi seneng aja gitu tuh baca syair-syair Rumi itu. Iya. Dan Mhm. kan karena kenapa salah satunya buku ini disebut ayat-ayat cinta, ayat-ayat sofistik ya. Karena memang hampir seluruh puisi Rumi itu dasarnya adalah cinta Oh gitu iya, ya. Jadi mungkin hampir seluruh, walaupun dia bicara tema apapun gitu, tapi basicnya itu adalah cinta gitu. basicnya Iya. cinta. Baik, baik, baik. Oke. Oke Teh, jadi kan kebetulan tema kita hari ini itu adalah Rumi, perempuan, dan mental health. Nah, terus aku mau bertanya, gimana sih Rumi itu menggambarkan sosok perempuan di syair-syairnya gitu? Mhm. Ada nggak syair yang Teh Afifah suka banget dari Rumi yang menggambarkan sosok perempuan itu gitu? Iya, iya. Mungkin boleh.
Jadi kalau mau kita melihat bagaimana pandangan Rumi tentang perempuan itu bisa kita lihat dari dua aspek ya. Dua Pertama, aspek. bagaimana Rumi bersikap terhadap para perempuan di sekitarnya Oke. gitu. Terus kedua, bagaimana pandangannya di dalam puisi-puisinya. Itu kita akan bisa digali bagaimana Rumi pandangannya terhadap perempuan. Yang pertama tadi yang bagaimana sih sikap Rumi terhadap para perempuan itu di secara pendekatan historis tadi ya. Eee, Salah satu buku yang membahas bagus tentang sejarah Rumi dan bagaimana para perempuan di lingkarannya itu adalah Zahra Thohire. Dia meneliti para sufi di sepanjang sejarah dan kesimpulannya adalah periode Rumi itu adalah periode yang sisi mengedepankan sisi perempuan gitu, maksudnya yang mengangkat para pengikutnya, artinya bagaimana dia punya relasi yang baik lah dengan orang-orang di sekitarnya perempuan gitu. Nah, kalau Kak Ocha nonton film Rumi Iya. itu akan tergambar Oke, gitu, iya iya. divisualisasikan dengan jelas gitu. Walaupun misalnya film itu bukan representasi dari sejarah ya, Iya. tapi di situ di film itu digambarkan sekali gimana sih relasi Rumi dengan istrinya, Oke. kemudian dengan menantunya, yang menantunya juga adalah seorang guru sufi perempuan gitu pada saat Oke. itu. Jadi para perempuan ini diberi ruang untuk apa namanya berkembang, bertumbuh gitu ya pada saat itu gitu. Banyaklah kalau nanti bisa digali lagi. Itu pertama dari faktor sejarahnya. Yang kedua dari banyak sekali puisi-puisi Rumi yang menjelaskan tentang keutamaan perempuan. Misalnya kesetaraan, jadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di puisinya mengatakan bahwa ketika laki-laki adalah langit, perempuan adalah bumi, itu bukan berarti Atas ada dan bawah atas gitu, dan iya bawah iya. gitu, tapi lebih ke relasi yang ke apa ya, kesalingan yang akhirnya menghasilkan sesuatu gitu. Oke. Produktivitas bersama, Iya. relasi bersama membangun sesuatu gitu, atau misalnya kalau bumi kan identik misalnya dengan menumbuhkan sesuatu gitu ya. Menumbuhkan. Itu adalah sebenarnya kerjasama, jadi Iya. bukan itu juga kesalingan misalnya ketika Rumi bercerita itu, dan banyak penafsirnya di puisi itu juga menjelaskan gitu, banyak penafsir menjelaskan bahwa itu bukan tentang kemudian laki-laki yang dominasi dan sebagainya, enggak, itu lebih ke relasi gitu. Oke. Pertama di situ, kedua misalnya Rumi bercerita tentang ada kata-kata Rumi tentang bahwa laki-laki yang cerdas itu akan memperlakukan perempuan dengan sangat baik gitu. Oke. Sebaliknya misalnya laki-laki pandir atau bodoh itu akan melakukan atau mendominasi perempuan. Itu juga Oh. jelas sekali ya di situ. Dan mungkin salah satu yang favorit saya tadi ya, Iya. salah satunya tuh ada satu puisi yang Rumi sebutkan bahwa perempuan adalah pantulan cahaya ilahi. Oh, Dia wow. bukan hanya satu objek yang dicintai. Jadi pasif bentuknya kan itu kan kalau dicintai itu. Dan apa namanya lanjutan dari puisi itu mengatakan tidak, dia bukan makhluk biasa, Mmm. bahkan dia seorang pencipta. Oke. Pencipta di sini maksudnya adalah bisa banyak sih tafsirnya ya. Iya. Bisa berarti dia seorang perempuan adalah melalui perempuan kemudian reproduksi terjadi. Itu juga Iya. kalau dari pendekatan fisiologis ya, tapi bisa dimaknai lebih luas lagi. Melalui perempuan juga misalnya sebuah masyarakat itu bisa bertumbuh dengan baik gitu. Bertumbuh. Jadi dari dua sisi itu kita lihat, nah itu favorit saya banget itu. Iya. Jadi kadang-kadang perempuan kan kita di satu tempat yang apa ya, punya beban-beban psikologis dan sosial sendiri ya. Udah dari sisi faktor misalnya biologis, kita punya sesuatu yang kadang membuat underestimate atau membuat insecure ya. Baik misalnya banyak hal lah, tapi justru ini tuh kayak membuat kita apa ya, eee, ter-trigger untuk oh bahwa kita tuh bisa gitu, bahwa Oke. perempuan tuh punya kedudukan yang luar biasa ya. Pantulan cahaya ilahi luar biasa loh itu. Wah, gila Jadi gila sih bukan ya. sesuatu yang, dan penafsirannya bisa sangat luas sekali Oke, ya kalau iya. kita bicara itu. Oke oke. Menarik banget ya, menarik banget karena, berarti kalau dari sisi
Rumi memperlakukan sosok-sosok perempuan di sekitarnya itu begitu lembut dan diberi ruang gitu Mhm. ya. Oh, ada lagi, saya baru ingat satu Mhm. lagi itu, jadi Rumi itu tidak hanya tadi, menyampaikan gagasan-gagasannya tentang perempuan dalam puisi, tapi juga apa ya, merefleksikan para cerita perempuan dalam sejarah itu ya, dalam sepanjang sejarah itu menjadikan pengalaman buat dia untuk menemukan cinta sejati. Oh, Jadi oke. misalnya perjalanannya, Sayyidah Fatimah atau perjalanannya, Sayyidah Maryam, ya. Sayyidah Maryam bagaimana, Maryam itu apa namanya, melakukan perjalanan yang luar biasa secara spiritual. Dia cerita kemudian Zulaikha, tokoh-tokoh dalam Quran tentang perempuan itu diceritakan lagi oleh Rumi sambil merefleksikan, penyembuhan dari dirinya Oh, sendiri. oke. Karena, kita tahu bahwa Rumi itu bertemu dengan Sam Tabrizi, gurunya ya, dan melakukan satu relasi yang sangat kuat di situ. Nah, ketika, sang gurunya tiba-tiba menghilang, itu kan goncangan dalam dirinya. Gejolak ya. Jadi Rumi itu tidak hanya dia memberikan konsep, tapi dia mengalami. Itu Mmm, yang kenapa pandangan-pandangannya relate sampai hari ini kayak ke kita iya, gitu kan. Karena dia juga mengalami kehilangan. Ada sahabat saya mengatakan bahwa kehilangan sang guru itu kadang lebih menyakitkan dari kehilangan siapapun. Guru oke. spiritual dalam pengertian ya. Oke, Karena dia tidak hanya membersamai kita secara fisik, tapi juga secara spiritual ya. spiritual. Nah, itu adalah sisi terdalam manusia gitu. Jadi Rumi menemukan kisah-kisah kisah cinta sejatinya tuh lewat cerita-cerita perempuan ini gitu loh. Perempuan. Bagaimana Zulaiha yang kemudian awalnya itu cintanya kepada Yusuf itu adalah cinta yang materi materi ya, kemudian akhirnya menjadi imateri. Iya Akhirnya menjadi spiritual. tidak lagi Yusuf karena tidak lagi mencari Yusuf di luar karena Yusuf ada di dalam Di dalam dirinya. Nah, begitu juga Rumi. Dia akhirnya menemukan Syams dalam dirinya. oh, Jadi itu yang jadi seluruh cerita-cerita tentang perempuan yang ada di dalam Masnawi itu direfleksikan kembali dan itu yang urgensinya menurut saya untuk mmm, dibahas kenapa isu perempuan di Rumi itu sangat penting karena dia mengalami sendiri bahkan menggunakan isu itu untuk menyembuhkan dirinya gitu menyembuhkan. ya untuk akhirnya dia sampai pada kesimpulan itu gitu ya. Oke, 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 menarik banget ya. Maksudnya, karena berarti yang akhirnya sampai relate sampai hari ini di syair-syair puisinya terpantulkan betapa dalamnya si syair itu kan karena pengalaman Pengalaman langsung langsung si dia Rumi mengalami itu kehilangan ya, gitu. Rumi ini. Oke, 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 menarik banget ya. Ini aku bener-bener belajar banyak sih. Teman-teman Soroja, sahabat-sahabat Soroja juga di sini saya sangat-sangat belajar dan senang banget bisa belajar langsung sama Teh Afifah. Nah, oke. Nah kan tadi Teh, berarti syair-syair Rumi ini kan sangat relate untuk diri Rumi sendiri ada penyembuhan. Berarti penyembuhan itu berhubungan lagi dengan psikologis Rumi itu sendiri. Mhm. Berarti sangat relevan antara si tasawuf dan psikologi ini. Mmm, Mungkin bisa dijelasin lebih panjang lagi Teh, iya, iya, misalnya lebih dalam lagi. iya. Heeh. Iya, saya kalau, ya tadi sebelumnya nih, saya tuh kembali lagi ke awal ya, bahwa perjalanan mengenal Rumi itu semacam step by step, tahapan demi tahapan yang dari Oke. awal cinta monyet, kemudian mengenal Rumi dalam, secara permukaan gitu ya, terus pandangan-pandangannya yang secara umum. Nah, kemudian, sampai kepada, yang berkaitan dengan kesehatan mental juga atau, lebih dalam dari itu gitu ya. Nah, itu terakhir itu saya menemukan ini belum ada pembahasan secara detailnya mungkin di buku ini yang Oke. akhir-akhir tentang penjelasan kaitan antara pandangan Rumi dengan psikologi ini. Justru setiap kali saya membuka ada sesuatu yang baru, saya merasakan begitu gitu ya di Rumi. Nah, menarik tadi, Ocha, menyinggung masalah apa sih kaitannya dengan, psikologi dengan sufistik ini ya, Iya. apalagi terutama, pandangannya Rumi gitu. Nah, kalau kita bicara psikologi itu kan Eca juga ngambil psikologi nih ya, saya harus belajar juga Iya, ini. iya Teh. Jadi ada banyak aliran kan ya, Iya, dari betul. aliran, behavior, kemudian positivisme, dan sampai ke transpersonal. Transpersonal. Nah, yang paling, kuat relasinya sebenarnya di transpersonal. Jadi karena kan kalau aliran transpersonal tuh mengakui adanya, apa ya,
pengalaman mistis, kemudian kesadaran transcendent gitu kan. Jadi itu sebenarnya punya kaitan paling kuat dengan transpersonal gitu ya, tasawuf itu. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ gitu loh. Maksudnya kalau itu kan jelas kaitannya sangat erat ya. Pada psikologi modern yang basisnya positivisme atau yang umum pun gitu ya, itu punya kaitan yang sangat kuat juga. Misalnya gini, di logoterapi ya, di psikologi kan kita mengenal logoterapi tuh, Logoterapi. logoterapi. Nah, ada beberapa apa, puisi Rumi juga bersinggungan dengan pencarian makna itu tadi. Misalnya Rumi di dalam puisinya seolah-olah berdialog nih dengan salah seorang syekh atau guru gitu. Dia bertanya, apakah tasawuf itu? Tasawuf itu adalah kita bisa menemukan cinta ketika ketika kita terluka gitu ya. Kita bisa menemukan bahagia pada saat kita terluka. Itu sudah ini banget ya, Mendalam banget. psikologis Iya, banget iya, gitu iya. ya. Udah jadi kata Rumi itu satu aspek ya, kata Rumi bahwa penderitaan luka itu bisa menjadi semacam apa ya, rahim untuk melahirkan makna. Sementara di logoterapi tadi itu kan bercerita tentang Viktor Frankl ya. Iya. Dia menceritakan bagaimana sih pengalamannya di penjara waktu di penjara Nazi itu ya, penemuan maknanya. Jadi ada satu bukunya dia yang Man Searching Meaning itu, dia mencari, udah ini ya Aku pasti ya. udah baca ya, itu Pak anak psikologi pasti baca semua. Jadi itu perjalanan dia di camp Nazi, bagaimana pencarian makna dari awal. Nah itu relate sekali dengan puisi-puisi Rumi salah satunya tadi. Terus ada juga ketika apa, banyak sih sebenarnya, mungkin diantaranya yang paling kuat yang tadi itu ya, yang apa namanya, bahwa Rumi mengatakan bahwa penderitaan itu bisa apa, menjadi rahim bagi lahirnya apa namanya, pencarian makna gitu ya, yang paling apa, yang paling sering kita lihat gitu ya, kayak seperti itu. Misalnya itu dari sisi logoterapi ya itu. Terus dari sisi positivisme juga, apa, psikologi positif itu kan kita bicara tentang aktualisasi diri Aktualisasi ya. diri. Nah, di Rumi juga ada itu eh, satu puisi yang mengatakan bahwa kita adalah refleksi dari Tuhan. Nuskhaye hudo kitabe lohi. Mungkin masih ingat ya Iya, bahasa Persinya, Nushaya Ilahi. Nushaya Ilahi itu adalah, Nushaya itu kan kitab, semacam kitab ilahi. Jadi perwujudan dari apa ya, manifestasi dari kehadiran Tuhan, jelmaan dari kehadiran Tuhan. Manusia itu kan setiap kita punya potensi yang luar biasa. Jadi nah terus ada satu kutipan juga yang menarik, dan saya selalu kutip di mana-mana karena ini saya pikir ini penting gitu ya. Kata Rumi, kalau ada perahu berjalan di atas lautan itu biasa. Tapi kalau ada ribuan laut berada di dalam satu perahu, itu Ah, sangat luar biasa. Kata Rumi, siapa perahu ini? Kita manusia. manusia. Jadi manusia yang punya potensi yang luar biasa gitu ya. Bahkan ada satu kutipan Rumi juga yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada di dalam diri kita Diri kita. gitu ya. Jangan teksnya itu jangan engkau cari kemana-mana karena dia sebenarnya ada di dalam diri kita gitu ya. Apa yang kita cari itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Itu sangat relate sekali kan dengan teori kesadaran ini ya, apa, aktualisasi diri punya Aktualisasi Maslow ya kalau diri ya, nggak salah. Maslow. Itu sangat relate sekali. Jadi banyak dari psikologi modern, terus juga kalaupun misalnya dua hal itu kita anggap bahwa masih kurang, kita juga bisa menggunakan puisi-puisi Rumi sebagai apa, terapi gitu ya. Karena kalau terapi itu kan ini ya, kita bisa dalam bentuk puisi, sastra, apa, cerpen, novel dan sebagainya ya, disebut dengan biblioterapi kan ya. Biblioterapi. Jadi bisa banyak aspek lah kita dekati. Misalnya itu dari aspek aliran atau dari misalnya aspek yang lain seperti bagaimana misalnya
Rumi memandang ego dan psikologi memandang ego. Misalnya kalau di psikologi, kalau Freud itu kan bahwa ego kita harus menemukan apa yang bukan kegelapan istilahnya apa tuh ya Ca, yang bahasanya. Jadi pengalaman pahit masa lalu Pengalaman kita. pahit Nah, ya. itu kan sebenarnya yang mau digali egonya kan. Iya. Nah, kalau Rumi mengatakan bahwa tidak hanya selesai sampai di situ, tidak hanya selesai pada mencari pengalaman pahit itu, tapi mengubahnya jadi cahaya gitu. Oke, Jadi oke. tidak hanya selesai pada penggalian pada pengalaman pahit, pengalaman biasanya masa lalu gitu ya, tapi setelah itu next kita merubahnya itu menjadi cahaya gitu. Oh, ini gila sih. Kayak gitu. Wah, deep deep Ini sekali bisa panjang Teh. banget, bisa Panjang satu banget semester nih. ya. Aku seneng deh. Aku suka nih. Aku siap ngedengerin sepanjang ini juga. Seneng banget ya maksudnya karena eh syair Rumi juga ada yang cahaya itu masuk dari Iya, eh ya luka itu, ya, ya cahaya itu bisa keluar dari luka gitu ya. iya. Itu Oke, yang oke. ya relate banget dan banyak sebenarnya seperti juga Maryam. Misalnya ada puisi Rumi yang mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Maryam itu mendesak dia akhirnya membuat Isa itu bisa berbicara. Hmm. Artinya gini, maksudnya pengalaman pahit yang dialami, keterdesakan Sayyidah Maryam itu ya, penderitaan dia akhirnya membuat Nabi Isa itu bisa berkata gitu. Jadi itu juga Hmm. merupakan satu perjalanan spiritual. Jadi Rumi memaknai perjalanan Maryam bukan sebagai Sayyidah Maryam bukan sebagai tokoh sejarah saja, tapi sebagai satu perjalanan spiritual gitu ya, yang kita bisa ini juga. Jadi ya gitulah. Iya, oke, oke. Menarik banget ya. Berarti dari tadi tuh udah kaitannya dari pandangan Rumi dari sofistik dengan psikologi gitu ya Teh. Berarti tadi juga udah membahas digunakan sebagai teknik terapi si syair-syair Rumi ini. Mungkin boleh dibahas lagi nggak Teh? Maksudnya si biblioterapi itu pengaplikasiannya itu kayak gimana ya? Karena dibahas juga di bukunya terapi Rumi. Oh, iya Terapi ya. Rumi ini Mhm, Nefrat Tarhan. Nah, saya ini belum selesai baca Teh. Bener-bener mhm. bacanya pelan-pelan banget supaya bisa masuk ke dalam jiwa gitu ya, Iya bisa iya diaplikasikan iya gitu. iya. Nah, dari Teh Afifah, sepengetahuan Teh Afifah, gimana sih maksudnya eh, se- metode metode biblioterapi ini dipakai dari teks-teks Rumi ini gitu, Iya. syair-syair Rumi. Biasanya kan biblioterapi itu kita memahami teks tidak hanya sekedar di permukaan, tapi Hmm. untuk proses penyembuhan. Sebenarnya kalau yang tergantung dari tingkat si apa ya, pasiennya ya, dalam Oke. pengertian kalau memang berat biasanya tetap ada pendampingan secara psikolog, dan itu nanti psikolognya akan memberikan panduan buku apa yang relate, buku apa yang memang perlu dibaca. Tapi Hmm. ini juga metode biblioterapi juga bisa diaplikasikan dalam untuk istilahnya semua orang gitu ya, walaupun misalnya bukan pada tahap ketika sedang mental health-nya yang tidak parah-parah banget gitu. Jadi Iya. bisa diaplikasi sehari-hari lah ya. Sehari-hari aja. Heeh. Jadi apa sih yang menarik biasanya itu kan ketika kita membaca suatu puisi, satu teks, satu karya sastra lain, itu kan biasanya kita mengidentifikasi dulu kan. Ada identifikasi, oh itu kok relate sama Sama saya masalah gitu. saya Iya. gitu. Nah, biasanya gitu cerita-cerita Rumi ini banyak yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya setelah kita mengidentifikasi itu kita mulai eh, melakukan ini apa namanya, kataris kalau di dalam psikologi ya. Kataris itu semacam pensucian, bukan apa ya, kita meluapkan segala emosi yang ada di dalam diri kita Hmm. gitu. Sastra juga sebenarnya tujuan awal sastra lahir itu, Aristoteles dulu mengatakan bahwa sastra itu lahir untuk katalis pembersihan jiwa kita gitu. Oke. Jadi biasanya ketika kita setelah kita identifikasi nih, oh ini relate banget apa, terus kita tersentuh nih, wah, sampai nangis-nangis, Sampai emosi kita nangis. keluar. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan kataris, Mm-mm. melakukan berterkoneksi dengan cerita tersebut. Kemudian barulah lahir kesadaran. Hmm. Kesadaran, oh iya ya, jadi dulu
juga ada orang yang punya persoalan yang sama seperti ini. Oh, jadi ya saya tuh nggak sendiri ya, ada orang yang punya masalah serupa juga. Oh, jadi gitu. Jadi mulailah timbul kesadaran dan nanti muncul apa ya yang harus saya lakukan. Tapi itu udah Oke. ada tahapan-tahapannya. Ini justru saya alami sendiri dalam Oh, kehidupan saya. Jadi yang saya singgung di awal, saya kehilangan itu berturut-turut lah ya kehilangan janin. Pada saat itu saya dioperasi gitulah ya 2 kali berturut-turut gitu pada posisi yang kayaknya udah nggak mungkin lagi untuk bisa menghasilkan apa bisa reproduksi lagi gitu ya. Dan itu sangat tekanannya kuat sekali gitu ya. Sementara pada saat itu dan tidak hanya sampai di situ, kemudian mengalami pendarahan yang sangat hmm, kuat sekali juga kan. Jadi tekanannya tidak hanya fisik kemudian mental. Saya sempat apa namanya nggak kemana-mana, mengurung diri kayak gitulah selama beberapa bulan gitu, tidak mau banyak interaksi gitu. Tapi justru setiap hari kemudian saya membaca satu teks dari Rumi setiap hari, setiap pagi gitu ya. Saya membaca itu. Nah, ada satu kisah yang dekat sekali dengan kebetulan kisah yang saya alami gitu. oke. Di ceritanya Rumi itu ada seorang ibu yang kehilangan anak berturut-turut gitu. Kemudian dia mimpi gitu, mimpi tapi bertemu dengan seseorang yang bertemu dengan anak-anaknya itu dalam bentuk visualisasi yang lain, anak-anaknya di sebuah taman yang indah gitu-gitu ya. Kemudian dia kalau 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 sekarang kan psikolog ya, kalau Iya. dulu kayak semacam hakim lah. Hakim tuh bisa macam-macam, tidak hanya sekarang kan pengertian hakim tuh itu ya, kalau hakim tuh orang bijak, dulu tuh kayak dia menguasain ilmu jiwa, Oh, menguasain kedokteran banyak gitu-gitulah, hal. jadi Ya, banyak oke. hal. Biasanya untuk konsultasi lah gitu ya, dia Oke. pergi ke sana. Jadi cara Rumi menyampaikan pun step by step, tahapan demi tahapan, nggak langsung menjas misalnya secara teologis gitu bahwa si ibu ini memang harus begini segini, enggak. Oh, Jadi iya, dia iya. merasakan dulu sakitnya si ibu di dalam teks itu gitu. Kemudian setelah itu si ibu itu menggugat dulu, diceritakan dalam puisinya itu. Jadi ada gugatan dulu, sesuatu yang natural gitu loh. Jadi orang yang membaca pun, oh iya saya banget Oh, gitu iya. itu. Jadi seperti itu kira-kira biblioterapi itu. Jadi kalau sangat lilit, jadi bisa berlaku pada semua kita praktekkan bersama lah. Tidak Oke. hanya ketika kita merasa mental health kita sedang tidak baik-baik saja atau apa, tapi bisa juga untuk apa ya, untuk pengembangan diri Pengembangan gitu. diri. Jadi bagaimana sih mengambil dari teks novel maupun puisi maupun kemudian bisa bentuknya juga bentuk seni lainnya, kesenian lainnya, tari misalnya sama misalnya. Itu direfleksikan ke dalam jiwa kita dan apa melahirkan apa tadi kataris Ya, ya, katarsis. Ya. katarsis Ya, gitu ya. berarti melalui teks-teks syair-syair Rumi ini pada akhirnya melahirkan pemaknaan dan Iya, ada efek healingnya iya, ke iya, ke para pembacanya iya, gitu ya iya, Teh. iya, Dan iya, kebetulan Teh Afifah sendiri iya, eh, mengalami langsung gitu ya, iya, seperti iya, pengalamannya tadi iya, gitu. Kebetulan Teh aku pun sebenarnya awal mula kenal dengan Rumi itu pandemi juga Teh, benar. mhm, Berarti selahirlah juga dengan buku Teh Afifah kan. Nah, aku juga awal mulanya tuh dari situ kan, maksudnya kayak banyak gejolak jiwa ya, bukan cuma saya, maksudnya banyak orang gitu, iya, yang banyak hal terjadi di pandemi itu sampai akhirnya semesta mendukung, akhirnya mengarah ke Rumi, muncul gitu ya teks-teks Rumi, terus tertarik, belilah bukunya, kitabnya, dan emang bener bener sih dengan membaca si syair-syair Rumi ini bener-bener ada efek penenangan gitu ya, jadi lebih tenang gitu. Eh, menarik menarik sekali. bahkan ada satu cerita juga, dia sebenarnya tidak jadi ada satu di sebuah diskusi gitu ya, dia menceritakan pengalaman kakak, dia menemani kakaknya untuk biasanya kakaknya tuh ikut kajian Rumi lah gitu ya. Ya. Nah di akhir-akhir hidupnya tuh kakaknya terkena kanker gitu ya, sedang kanker, jadi Hmm. untuk sebagai terapi dia apa ya, penerimaan gitu ya, penerimaan dia kemudian mengkaji Rumi lah gitu. Si adik ini yang bercerita, si adik ini menceritakan pertemuannya dengan Rumi juga ya, lewat lewat itu. Dan dia dia mengatakan bahwa akhirnya kan kakaknya juga meninggal ya Hmm. karena kanker itu, tapi dia mengatakan bahwa
benar kakak saya sudah meninggal, tapi saya justru, dari sini saya bertemu Rumi. Artinya, dari sesuatu yang pahit, akhirnya saya dipertemukan dengan Rumi, gitu ya. Dan, ya banyaklah cerita-cerita seperti itu, perjumpaan-perjumpaan yang dari luka gitu ya, dari ketidaknyamanan, dari, hal-hal yang tidak menyenangkan, akhirnya dipertemukan dengan Rumi, Rumi gitu. ini. Dan, perjalanan Rumi ini kan Teh kan, saya juga lagi baca bukunya Rumi yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya itu Mhm. benar-benar jadi bukan Punya Pak Haidar ya? iya iya. Jadi kayak, tidak berhenti di Rumi, tapi ini tuh tentang ilahi, ketuhanan, kembali lagi masuk ke dalam diri gitu Iya ya. iya. Jadi benar-benar, kata Teh Afifah tadi, manusia itu adalah cerminan ilahi gitu. Iya iya. Dalam dalam banget sih Teh ini, benar-benar. Oke. Nah, terus kan kita membahas kesehatan mental kan tadi. Nah, kalau dari syair-syair Rumi ini Teh, eee, manusia yang sehat, manusia yang utuh itu seperti apa? Nah, terus apakah ada cara dari Rumi itu, supaya kita menjadi manusia yang sehat gitu, sehat mentalnya, menjadi manusia yang utuh gitu Teh, Mhm. dari pandangan Rumi? Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin, yang paling, mungkin relate ya, yang paling dekat sekali itu, ada satu puisinya itu yang, dia mengibaratkan luka-luka itu duri, ya. Jadi kita itu kan seringkali, kata Rumi, "Kenali duri itu," gitu loh. Seringkali orang itu tidak, mengabaikan lah gitu ya. Luka-luka yang misalnya ada, baru kita kejadian apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, padahal itu adalah sebenarnya menimbulkan luka gitu ya, luka-luka batin itu. Kata Rumi, kita seringkali mengabaikan, padahal dia itu kalau menumpuk itu bisa membahayakan gitu ya. Mmm. Makanya, sadari, eee, sesuatu yang terjadi itu kalau, Rumi itu kan dia bilang, apa yang sekarang terjadi itu, jadi pikiran ya, pikiran itu kan seringkali datang dan pergi ya. Datang dan Kalau pergi. kata Rumi di puisinya, nanti mungkin kita akan bacakan di akhir ya. Oh, boleh. Jadi, pikiran itu selalu ada datang dan pergi. Jadi biarkan itu lewat seperti tamu. Oke. Jadi, kita ini rumah ya, tubuh ini, jiwa ini adalah rumah. Dan pikiran maupun segala macam bentuk rasa sakit itu adalah dia akan lalu lalang aja. Nah, sadari aja, tapi jangan biarkan dia mengendap lama, tapi jangan jangan memeluknya juga terlalu erat, tapi juga jangan, Dilepas melupakan begitu gitu, aja, lepaskan hilang. aja gitu, Oke. melepaskan gitu aja. Jadi disadari dan ya itu, nanti memberikan, reaksi terhadap yang tepat terhadap itu. Jadi Mmm. disadari itu yang menurut saya, relate sekali, bagaimana sih kita tuh aware dengan apa yang terjadi gitu. Dan ada satu puisi Rumi juga tentang Ibnul Waqt. Ibnul Waqt itu anak waktu. Di situ, Rumi mengatakan bahwa kita hidup, sekarang. Kalau di ini mindfulness itu ya. Mindfulness. Jadi kita, apa yang kita lakukan adalah, konsentrasi untuk saat ini gitu. Tidak untuk terlalu kecewa dengan apa yang sudah terjadi dan, terlalu memikirkan masa depan. Itu juga menurut saya tuh, relate sekali ya, dengan apa yang harus kita lakukan misalnya yang sehari-hari gitu. Oke, Mhm. berarti dari Rumi kita belajar kalau, emang berarti pikiran itu sifatnya datang dan Seperti pergi, tamu. seperti Iya, iya. dan menariknya ada kata-kata sabohi. Saboh itu kan setiap pagi, dia Rumi tiap pagi. Saya tuh jadi lihat hari-hari ini ya, kadang kan kita kalau setiap setiap pagi katanya dia datang, setiap pagi pikiran baru datang gitu kan. Mmm. Nah, kita kan ya kalau pagi itu kadang awal Heeh, buka tuh kan HP ya, kemudian HP. ada berita buruk, ada berita baik, Iya. kemudian ada apa, itu kan di pagi hari. Kata Rumi, dia datang, eee, tiap hari, tapi ya itu, jangan jadikan dia sangat kita peluk sangat erat, tapi jangan dibiarkan begitu saja gitu. Jadi itu Mmm. juga. Mmm. Oke oke, Mmm. menarik banget sih itu. Berarti, sangat meditatif juga Iya berarti dari ajaran Rumi ini. Berarti tidak tidak terlalu melekat dan tidak terlalu dibiarkan. Jadi disadari. disadari aja setiap ada pikiran yang datang dan rasa yang datang gitu Iya ya. iya. Oke oke oke. Ada mindfulness-nya juga, berarti hadir di hari ini dan saat ini gitu ya, Iya iya. bukan di masa depan dan Iya bukan di masa iya. lalu gitu.
Ibnul Waq bahasanya kalau dalam tasawuf, terutama ada kata-kata Rumi juga di dalam di tentang eh, jadilah kamu Ibnul Waq. Kalau Ibnu itu anak waktu ya, maksudnya adalah bagaimana menggunakan now, hari saat ini tuh, Saat ini. menyadari saat ini bukan yang kemarin dan akan datang. Oke, oke, oke. Menarik banget ya, menarik banget karena Rumi ini kan dari abad berapa teh? Sangat Ya jauh, 13 ya, tiga sekitar ya, 8 abad lalu gitu 8 ya. abad yang Ya, lalu, dan ajarannya masih sangat 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 relate dengan ya, masa sekarang yang sudah jauh gitu ya. ya Bahkan jaraknya. ada seorang tokoh psikologi transpersonal juga, psikologi positif sih. Dia mengatakan bahwa mungkin peletak dasar transpersonal tuh harusnya Rumi gitu. Rumi, Karena ya. ya apa yang dibahas transpersonal hari itu sebenarnya Sudah dibahas oleh ya Rumi. sudah banyak dimulai oleh Rumi ya, paling Hmm. tidak gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, menarik, menarik banget. hmm. Masih relate banget dengan kita sekarang gitu ya. Nah, terus sebentar. Untuk syair-syair Rumi yang berhubungan dengan perempuan. Nah, kebetulan kru kita semua perempuan teh. Kita semua kebanyakan sahabat-sahabat Suroja juga perempuan ya. Em, apa sih teh yang bisa dipetik dari syair-syair Rumi yang berkaitan dengan sosok perempuan itu? Misalnya sebaiknya perempuan itu A, B, C, D. Kalau dari pandangan Rumi itu Mm-mm, kayak gimana mm-mm. teh? Tadi kan seperti di awal kan Rumi juga menyinggung tentang kesetaraan gitu ya. Kesetaraan Iya, ya. relasi yang setara gitu ya. Jadi karena kayak gini, kalau saya melihat seringkali persoalan kita itu kan, persoalan para perempuan itu tidak berada pada posisi setara ya, dari baik dari sistem maupun sosial, lingkungan sosial yang akhirnya membuat apa ya, lingkungannya patriarkis gitu ya. Ya. Penting menurut saya untuk bagaimana posisi perempuan itu apa ya, bisa setara dulu dengan laki-laki ya. Setara bukan berarti merebut gitu ya, tapi Ya, berjalan beriringan gitu. beriringan, berkesinambungan yang tadi Mm-mm. langit dan bumi. Iya, langit dan bumi Ini itu juga penting. Yang kedua, eh, tadi seperti luka adalah pintu masuk cahaya pintu ya, masuk dan cahaya. penderitaan adalah apa namanya, rahim untuk melahirkan sebuah makna gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kayak perempuan ini mengalami apa ya, pengalaman perempuan yang tidak dialami laki-laki, seperti misalnya biologis lain ya, misalnya ada hormon-hormon yang khusus mungkin Iya, ada ketika haid atau melahirkan dan melahirkan, sebagainya. Pengalaman-pengalaman seperti itu kan kadang secara mental juga sangat berpengaruh ya. berpengaruh. Nah, itu juga apa namanya, banyak, atau faktor lain, misalnya faktor perceraian, kadang-kadang yang dari sisi pihak perempuan yang dirugikan, banyak Iya. dirugikan. Itu menarik, itu ada satu pusat di Iran, itu ada satu pusat apa ya, eh, penyembuhan yang menggunakan metode Rumi. Ada Oh, satu pusat oke. penyembuhan gitu. Jadi beberapa perempuan korban, bukan korban ya istilahnya, yang memiliki jalan perceraian dengan alasan apapun, kemudian mereka berterapi, diteliti ya, sebanyak berapa orang gitu, 30 berapa orang diteliti dengan mereka yang ikut kelas Rumi dan mereka yang tidak, Oh, iya, oke. diteliti ya, sudah sampai pada Eksperimental. Mm-mm. eksperimental, bagaimana pengaruhnya gitu. Dan Oke. ternyata yang ikut kelas Rumi ini memiliki apa ya, pemulihan yang lebih cepat gitu ya, dari sisi Hmm, orang yang mengalami traumatis setelah pasca perceraian gitu ya. oke. Dan juga ada satu penelitian juga yang sifat lebih klinis, lebih ini lagi ya, yang dimuat di jurnal International Woman kalau tidak salah, di Kanada. Itu penelitiannya dilakukan di Iran. Hmm, Jadi terhadap 30 ibu-ibu yang anaknya menderita kanker, oke. dan apa namanya, diterapi dengan metode Rumi. Dan itu pun dari hasil penelitian ini yang sudah dimuat di jurnal itu menunjukkan ada kaitannya, maksudnya ada setelah mengikuti kelas Pak Rumi ini ada perbaikan lah gitu dari sisi mentalnya. Hmm, Jadi seperti itu. Jadi memang relate sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. kehidupan. Kita perempuan yang kadang dari sisi sosial apa lebih banyak tekanannya gitu, itu membantu kita untuk lebih percaya diri lagi, lebih
apa ya, menemukan jati diri kita sebagai perempuan gitu. Ya seperti itu Iya, kayaknya. berarti memang, perempuan itu, eee, banyak hal loh yang bisa dilakukan gitu. Mmm, Jadi tidak hanya sebatas misalnya, hanya di rumah saja. Jadi ada aktualisasi iya dirinya, seperti teori Maslow tadi kata iya. Tapi Teh menarik Afifah. juga gini loh, jadi banyak cerita-cerita Rumi itu yang, eee background-nya kan maksudnya tentang perempuan ya, Iya, menceritakan tokoh-tokohnya gitu ya, tokohnya. tokoh-tokoh walaupun bukan, tokoh-tokoh minor aja. Oh iya, Masnawi itu kan gini, jadi cerita satu kisah nih panjang, nanti di antara cerita, itu ada dimasukin cerita-cerita lainnya gitu. iya, Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi di antara cerita panjang ini nanti kadang dia ada muncul nih cerita-cerita minornya gitu. Nah, banyak yang dimunculkan di situ tokoh-tokoh perempuan. Misalnya, yang tadi, Ocha bilang, banyak gitu ya karakter yang bisa diambil dari perempuan itu misalnya dia melahirkan banyak tokoh nih, misalnya iya, tidak harus, dia seorang, ulama, tidak harus dia seorang, profesional, tapi bisa juga, ibu rumah tangga ibu rumah biasa. tangga. Nah, di cerita Perempuan dan, Kacang Polong, itu Rumi cerita, seorang ibu suatu hari sedang memasak kacang polong gitu, dan dia dialog dengan kacang polong itu seolah-olah dia, manusia, personifikasi lah ya. Oh iya, Jadi seolah-olah dia manusia kemudian berdialog. Si kacang polong itu kemudian protes, "Kenapa sih kau memasukkan aku ke dalam tungku gitu? Aku kan panas gitu. Aku kan akan lenyap." Terus si ibu ini mengatakan bahwa, eee, "Memang kamu tuh seolah-olah kamu kan nanti akan lenyap, akan hilang, akan, punah, tapi kamu akan, berubah menjadi makanan gizi dan, yang akan dimakan oleh manusia dan kamu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih sesuatu yang ini lagi, bernilai lagi gitu bernilai ya." lagi lebih Nah itu lagi. kan padahal dialog sehari-hari, tapi kemudian mengangkatnya menjadi sesuatu yang transenden gitu ya, Iya, luar biasa gitu. Itu, eee eee, banyak lagi loh kadang. Terus cerita istrinya Nabi Musa, Safura, yang, matanya kehilangan penglihatan ketika, Nabi Musa di bukit, Tur Sina itu ya, ketika menerima wahyu. Kan, karena cahayanya yang terlalu, eee, kuat, akhirnya kehilangan penglihatan istrinya Nabi Musa namanya Safura, itu di Al-Quran juga disinggung. Nah, Rumi menceritakan itu dengan detail dan mengatakan bahwa, dengan meminjam bahasa Safura mengatakan, "Walaupun aku kehilangan, mata berkali-kali, tapi ini untuk apa ya, sesuatu yang membuat saya bertumbuh lebih kuat lagi terhadap, kedekatan saya kepada Tuhan lebih dekat lagi, saya akan merelakannya," gitu. Jadi, mmm, Rumi meminjam banyak tokoh itu, tokoh perempuan itu akhirnya untuk, menceritakan, untuk, bagaimana mendekatkan, dia kepada yang transcendental gitu. Ada transenden. satu lagi juga cerita Laila. Laila dengan seorang raja. Laila Majnun kan, Laila Majnun. terkenal ya. Nah, satu hari Laila itu berada di istana. Kemudian ditanya, pas diundang gitulah sengaja sama raja. Kemudian raja mengatakan, "Mana sih Laila itu?" Kemudian saya bilang, "Saya adalah Laila." Terus si raja, "Ah, kamu biasa aja ya, kenapa Majnun sampai tergila-gila?" gitu Tergila-gila, kan. iya. Kata Laila, "Kamu, mengatakan demikian karena kamu tidak melihat dengan pandangan Majnun. Majnun," gitu. Iya, Itu juga menarik sekali bahwa meningkatkan percaya diri bahwa seorang perempuan dalam, dengan, apapun gitu, dengan posisi apapun, dengan latar belakang apapun, dengan kemampuan apapun, Rumi mengatakan bahwa bisa kok, bisa melakukan, bahwa dia, protes langsung di depan raja di situ ya iya, kan. Raja itu waktu itu adalah penguasa terbesar ya. Itu juga melahirkan satu keberanian tersendiri ya, buat para pembacanya gitu. oh Jadi iya, banyak sekali dia meminjam tokoh-tokoh lain. Nanti belum Maryam, mungkin puncaknya Maryam sebenarnya. Maryam, kisah Yang dari yang Maryam. tadi yang, saya singgung di awal juga bahwa keterdesakan, Maryam itu akhirnya, membuat seorang Isa. Jadi, bisa bicara Isa itu sebenarnya adalah, apa ya, hasil buah spiritualitas. Jadi Mmm, dia bukan hanya, mmm, sebagai nabi, tapi di konteks itu Rumi mengatakan bahwa itu adalah simbol, kelahiran spiritualitas gitu, oke oke, seperti itu menarik sih. menarik banget ya. Mmm, Iya. Nah, ini berbicara tentang kan tadi, tentang duri itu Teh yang tadi ya. Nah, di bukunya Terapi Rumi ini kan, aku mau bacain sedikit dari Rumi. Rumi bilang kalau, "Jangan bersedih, orang yang memukul karpet dengan tongkat tidaklah bermaksud menyiksa karpet tersebut, tapi membersihkannya dari debu dan kotoran. Nah, demikian juga Allah memberimu kesulitan
Dia hendak membersihkanmu dari debu dan kotoran. Nah, berarti Hmm. dari kisah-kisah itu kan eh, kehilangan penglihatan begitu ya. Berarti dari keterdesakan dan kesulitan-kesulitan tersebut itu sebenarnya ada sesuatu loh di baliknya gitu ya. Ada ada yang mau diajarkan untuk kita dan akhirnya bisa dipetik maknanya dan mengubah kita menjadi manusia yang lebih lagi gitu. Ada aktualisasi diri di dalamnya gitu teh. Menarik banget teh. Oke. Nah, tadi kan Teh Afifa bilang nih ada puisi yang mau dibacakan di akhir. Mungkin boleh kita bacain sama-sama Teh puisinya. Menarik, menarik, menarik. Puisinya. Saya bacakan dalam teks partisipasiannya, terus kemudian saya terjemahkan ya. Nanti Boleh Teh. bisa kita bareng-bareng diskusikan lagi juga kalau Oke. nanti masih ada waktu. Has mehmon hone intan e jawon, har sabohi zevenu oyat daun. Tubuh ini hanyalah rumah tamu, wahai anak muda. Setiap fajar mengetuk, setiap fajar, setiap fajar mengetuk pintu dengan wajah yang baru. Hin magu kinmon andar gardanam, keham aknun bos parat dar adam. Jangan pernah berkata tamu ini akan menetap di sini, sebab ia segera beranjak kembali larut dalam ketiadaan. Harce oyad as jahone kebush dar delet zeifas uro dorhush. Segala yang datang dari dunia segala yang datang dari dunia gaib adalah tamu di dalam hatimu. Bukalah pintu, sambutlah ia dengan kelembutan. Jadi Rumi memperlakukan, termasuk tadi terakhir Ocha bilang luka itu apa sesuatu yang sebenarnya kan menyakitkan ya. Tapi kata Rumi, sambutlah dia juga. Dia adalah bagian dari yang perlu kita Kita hadapi gitu ya, seperti itu. Iya, menarik banget sih Teh, menarik banget. Jadi nah, pemaknaan tamu di sini tuh Teh, berarti ada tafsirannya tuh gimana? Apakah dia bisa kebahagiaan, Oke. bisa pikiran juga bisa ya tadi. Pikiran ya. juga bisa kebahagiaan, kemudian kependeritaan. Jadi kata Rumi, penderitaan itu semua, kebahagiaan itu hanya tamu yang dia tidak akan selamanya ada. Kalau dia juga mencontohkan kalau kita memasukkan jari kita ke dalam air ya, ke dalam air, misalnya di air yang mengalir seperti sungai, itu aliran yang lewat saat ini dengan 1 menit atau 1 detik sebelum itu kan berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas penderitaan gitu juga yang sekarang dengan 1 jam lagi juga akan berubah gitu. Bahwa sesuatu itu tidak menetap. Kebahagiaan juga demikian. Jadi kita menyikapinya tidak terlalu euforia lah ya. Ketika berduka tidak sangat berduka sekali, ketika bahagia juga tidak sangat euforia. Kata Rumi, ya itu dia tamu gitu loh. Tamu yang harus disambut dengan apa, tetap tersenyum gitu, walaupun memang sulit ya. Itu memang ada tahapannya. Kalau di psikologi itu kan ada gimana, awal tuh biasanya kita protes dulu, bahkan denial ya, kita menolak dulu biasanya kan. Kita menolak, kemudian kita protes, marah ya, kemudian baru tuh pelan-pelan menyadari, tapi itu berproses. Nah tapi kalau kata Lumi ya, pada akhirnya kita harus menerima itu gitu, harus kayak memperlakukan apa, susah bahagia itu dengan baik gitu, untuk bisa mencintai diri kita lebih baik lagi. Karena dengan kalau kita biasanya kita tidak terima dengan apa yang terjadi pada kita, akhirnya yang terjadi adalah kalau nggak kita apa ya, merutuki orang lain atau merutuki diri sendiri. Tapi kalau kita menerima luka atau penderitaan itu dengan yaitu ketulusan, kita tidak akan menyalahkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ini kembali kepada
self compassion ya. Self compassion. Ya, mencintai diri sendiri. Iya, karena emang kebanyakan sekarang tuh kan ketika kita dilanda sesuatu kan, aduh kok gini ya, maksudnya aduh berat nih, nggak bisa nih gitu. Nah, tapi ternyata dengan diterima, dibuka hatinya gitu ya, diterima dengan lapang dada, oke, berarti lagi diuji nih, gini ceritanya. Oke, dengan ada penerimaan itu self compassion-nya jadi ada dan sesuatunya pun menjadi mudah gitu ya, Teh. Dari pandangan Rumi gitu, puisi yang tadi gitu. Oke, menarik sekali teman-teman. Menarik sekali sahabat Sureja TV, alhamdulillah. Dari awal kita tadi membahas terkait tentang awal mula Teh Afifah ini panggilan jiwanya itu dari SMA, kemudian akhirnya kembali mendalami di Iran ya Teh, ikut kelas-kelas Rumi sampai akhirnya ternyata semakin dalam dan mengalami katarsis sendiri gitu, mengalami sendiri sampai akhirnya sekarang Teh Afifah bisa menghasilkan buku gitu ya, dan akhirnya lahir juga ngaji Rumi gitu. Menarik, banyak hal yang bisa kita pelajari. Pada akhirnya berarti memang Rumi itu sosok yang sangat-sangat luar biasa ya Teh ya. Dari syair-syairnya ternyata menghasilkan ada efek penyembuhan di dalamnya untuk kita para pembaca gitu ya, untuk teman-teman. Nah, oke. Nah, terus setelah itu Rumi ini memperlakukan sosok-sosok perempuan itu dengan sosok-sosok perempuan di sekitarnya itu dengan sangat baik, diberi ruang dan ada kesetaraan di dalam ajarannya gitu ya. Jadi hubungan antara perempuan dan laki-laki itu tuh bukan atas dan bawah gitu ya Teh. Berarti ada kesinambungan antara perempuan dan laki-laki. Relasinya lebih kesalingan gitu. Kesalingan, iya. Nah, baik. Nah, teman-teman, aku sekali lagi memperlihatkan buku dari Teh Afifah. Di sini judulnya Ngaji Rumi, Kitab Cinta dan Ayat-ayat Sofistik. Boleh, mungkin nanti kita akan sertakan sosial media Teh Afifah ya di description box-nya. Facebook, aktif di Facebook ya Teh? Lebih banyak di Facebook ya? Ya, di Facebook, di Instagram juga aku lihat ada. Dan ada situs sebenarnya Ngaji Rumi. Yang ya sering saya masukkan tulisan-tulisan reflektif juga. Oke, baik. Teman-teman jadi bisa dicek di sosial media Teh Afifah, boleh bertanya langsung dengan Teh Afifah sekiranya misalnya hari ini masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke beliau atau mungkin komen di kolom komentar dan kami akan hubungkan dengan Teh Afifah, akan dijawab gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar banyak hal. Terima kasih banyak Teh Afifah. Sama-sama ya. Aku pribadi belajar banyak hal di sini Teh. Teman-teman Suroja juga semoga ilmu hari ini yang kita dapatkan itu dapat membuka pikiran, membuka hati, dan panggilan jiwa ke Ruminya itu sudah mulai tumbuh gitu ya. Nah, sahabat-sahabat Suroja semua, terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video dari awal hingga akhir ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekiranya kembali lagi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom section. Saya tutup video kita kali ini. Wa ma taufiqi illa billah wa ilaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.